pada akun sudah diinputkan, pastikan saldo pada akun historical balancing itu berjumlah 0 untuk memastikan semua angka yang kita masukkan sudah benar atau balance. Kemudian kita klik OK. Untuk berikutnya adalah langkah-langkah untuk memasukkan data saldo awal customer. Langkah-langkahnya yaitu dengan kita klik setup, balance, lalu kita pilih customer balance. Kemudian untuk yang pertama adalah PT Indo Airline, dimana di sini currency-nya adalah USD. Pada bagian currency kita ganti dengan USD. Kemudian kita klik pada PT Indo Airline, kita klik add cell. Kemudian kita masukkan data piutang sesuai dengan yang sudah ditentukan, mulai dari invoice, tanggal, total, kemudian job dan kategori. Pada pilihan text code, kita ganti dengan pilihan NT karena piutang yang di sini sudah termasuk dengan PPN. Jadi pada text code kita ganti dengan NT atau non text. Untuk job kita isi dengan P, kemudian kategori kita isi O. Kemudian kita klik record. Untuk memasukkan saldo customer yang kedua, caranya sama dengan sebelumnya, yaitu kita klik setup, balance, lalu customer balance. Karena di sini kita akan memasukkan saldo customer atas nama David, maka kita klik pada pilihan customer David. Kemudian kita klik add cell. Kemudian kita masukkan data piutangnya. Pada bagian text code jangan lupa diganti dengan NT. Untuk jobnya J, kemudian kategorinya L. Kita klik record. Untuk saldo customer yang ketiga adalah PT Standard Industri. Kita isikan data piutangnya. Pada jobnya kita isi dengan pilihan P, kemudian kategorinya adalah O. Kemudian akan muncul kotak dialog congratulations yang menunjukkan saldo awal yang kita masukkan sudah sesuai berdasarkan currency-nya. Kemudian kita klik OK. Untuk saldo yang keempat adalah saldo customer atas nama Sanum. Kita isikan data piutangnya, mulai dari invoice, kemudian tanggal, lalu total piutangnya, kemudian pada text code kita ganti dengan NT, jobnya P, kemudian kategorinya L. Kita klik record. Akan muncul kotak dialog congratulations, lalu kita klik OK. Kemudian saldo yang kelima adalah atas nama customer PT Braga Jaya. Kita klik add cell, kemudian kita isikan data piutangnya seperti pada langkah sebelumnya. Pada text code kita ganti dengan NT, jobnya adalah J, kemudian kategorinya adalah O. Kemudian kita klik record, muncul kotak dialog congratulations, kita klik OK. Nah, untuk saldo awal dari kelima customer Ambaruk Mokopi Center sudah kita inputkan, dan saldonya sesuai dengan saldo piutang yang sudah kita masukkan pada account opening balance. Untuk berikutnya adalah langkah-langkah untuk memasukkan saldo awal dari supplier. Langkah-langkahnya adalah kita klik setup, kemudian balance, kita pilih supplier balance. Karena kita akan memasukkan saldo awal, yang pertama adalah PT Pipo Indonesia, di mana di sini currency-nya IDR. Jadi pada tab currency tidak usah kita ubah.
Langsung kita klik pada pilihan PT Pipo Indonesia, kemudian kita pilih pilihan Add Purchase. Kemudian kita masukkan data hutang kepada supplier PT Pipo Indonesia, mulai dari tanggal, kemudian supplier invoice, kemudian total hutang, dan pada bagian text code kita ganti dengan pilihan NT, kemudian job dan kategori kita isi. Lalu klik record. Untuk data hutang yang kedua adalah kepada CV Arta. Kemudian kita klik add purchase. Kemudian kita isikan data hutang sesuai dengan data hutang yang ditentukan. Lalu pada bagian text code jangan lupa kita ganti dengan pilihan NT. Kemudian isi juga pada bagian job dan kategorinya. Setelah itu kita klik pilihan record. Untuk saldo awal yang ketiga adalah kepada supplier atas nama PT Chatstone. Kita klik add purchase, kemudian kita isikan data hutangnya mulai dari tanggal, supplier invoice, kemudian total hutangnya, dan pada bagian text code kita ganti dengan NT. Kita isikan job dan kategorinya. Kemudian kita klik record. Untuk data hutang yang keempat adalah kepada supplier atas nama PT Heart. Kemudian kita klik add purchase. Kita isikan data hutangnya mulai dari tanggal, supplier invoice, total, dan text code-nya kita ganti dengan NT. Kita isikan job dan kategorinya pula. Kemudian kita klik record. Akan muncul kotak dialog congratulations yang menunjukkan bahwa saldo hutang yang kita inputkan sudah sesuai dengan saldo hutang yang kita inputkan pada account opening balance sebelumnya. Kemudian kita klik OK. Untuk selanjutnya adalah dengan supplier atas nama Zafran. Kita klik add purchase. Kemudian kita isikan data hutangnya mulai dari tanggal, supplier invoice, lalu totalnya. Kemudian pada text code kita ganti dengan NT. Job dan kategori kita isikan J dan O. Kita klik record. Muncul kotak dialog congratulations. Kemudian kita klik OK. 5 data saldo awal supplier sudah kita masukkan dan datanya sudah sesuai dengan yang kita inputkan pada account opening balance, di mana di sini out of balance-nya sudah berjumlah 0. Artinya data yang kita masukkan pada saldo awal supplier sudah sama dengan yang data hutang yang kita masukkan pada account opening balance. Untuk langkah berikutnya adalah pembuatan data awal persediaan barang. Kita klik pada inventory, kemudian kita klik pilihan item list, kemudian kita klik new untuk memasukkan data persediaan yang baru. Kemudian kita isikan secara lengkap data persediaan barang mulai dari yang pertama, yaitu data barang A01. Kita isikan pada item number, kemudian pada name kita isikan dengan paper. I buy this item kita isikan dengan akun paper purchase. Pada I sell this item kita isikan dengan akun paper. Kemudian pada I inventory this item kita isikan dengan akun inventory. Kemudian kita klik pada tab buying details, dimana di sini pada buying unit of measure kita isikan dengan pilihan dozen. Kemudian untuk text code when box kita isikan dengan NT. Kemudian kita klik pada tab selling details. Untuk best selling price kita isikan dengan harga papernya. Pada selling unit of measure kita isikan dengan dozen. Untuk harga USD kemudian SGD kita
isikan sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan. Untuk text code when sold, kita isikan dengan NT. Kemudian kita langsung klik new untuk memasukkan data persediaan yang kedua, yaitu persediaan dengan item number A02. Untuk langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Nah, pada I buy this item dan I sell this item, kita isikan akunnya sesuai dengan nama persediaan tersebut. Untuk tab buying details dan selling details juga sama. Untuk best selling price kita isikan dengan harganya. Kemudian kita isikan harga pada kolom USD dan SGD. Step tersebut kita lakukan dengan langkah yang sama sampai dengan persediaan dengan item number A08. Jika ke-8 persediaan sudah kita inputkan, kita klik pilihan OK. Nah, berikut adalah 8 item persediaan barang yang sudah kita inputkan. Kemudian kita klik close. Untuk selanjutnya adalah langkah-langkah untuk memasukkan saldo awal dari masing-masing item list tersebut. Caranya adalah kita klik pada inventory, kemudian kita klik pada pilihan count inventory. Kita klik pada pilihan counted, kita isikan dengan stok awal dari masing-masing item list tersebut. Kita masukkan pada kolom counted. Nah, jika ke-8 item list tersebut sudah kita isi jumlah dari count-nya, kita klik adjust inventory. Kemudian akan muncul peringatan, kita lewati saja, kita klik dengan continue, kemudian kita klik pilihan opening balance. Kemudian akan muncul kotak dialog adjust inventory. Nah, kita isikan pada bagian tanggalnya, kita isi, kemudian pada kolom unit cost, kita isi dengan harga dari masing-masing item list tersebut, harga per lusinnya. Kita masukkan sampai dengan item list yang ke A08. Nantinya pada kolom amount akan menyesuaikan secara otomatis hasil dari perkalian quantity dengan unit cost. Untuk tanggal jangan lupa kita ganti dengan tanggal awal penginputan saldo awal persediaan, yaitu tanggal 1 Januari 2020. Untuk memonya kita isi dengan inventory opening balance atau saldo awal persediaan. Untuk melihat jurnalnya kita klik CTRLR. Kemudian kita lihat di sini data inventory-nya sudah sesuai dengan nominal yang kita masukkan pada account opening balance. Lalu kita klik OK. Kemudian kita klik record. Nah, itu adalah urutan atau langkah-langkah dari setup data Ambaruk Mokopi Center, mulai dari pembuatan data customer, saldo awal akun, saldo awal customer dan supplier, pembuatan data persediaan, dan kemudian
saldo awal persediaan. Di sini saya akan menjelaskan untuk transaksi ABSS di kelompok kami, yaitu kelompok 3, yaitu transaksi nomor 1 sampai dengan transaksi nomor 7. Berikut adalah tutorialnya. Berikut merupakan bukti transaksi yang pertama. Yang pertama, pilih modul sales, lalu klik receive payment. Lalu kita pilih customer sesuai dengan transaksi kas masuk, yaitu PT Braga Jaya. Setelah itu, input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi, dan mengisi nominal pembayaran pada kolom amount applied sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi, yaitu US dollar 147. Karena PT Braga Jaya membayar hutang sebelum jatuh tempo, maka mendapat diskon sebesar 2%. Kemudian, klik kolom amount apply, lalu klik tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Lalu klik CTRL plus R untuk melihat jurnal, kemudian klik record untuk merekam transaksi. Lalu, transaksi yang kedua adalah transaksi penjualan kredit multi currency. Di sini sudah disediakan bukti transaksi penjualan kredit multi currency. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, pilih modul sales, lalu klik enter sales. Lalu pilih menu invoice, unchecklist tax inclusive. Di sini kita input customer sesuai dengan bukti transaksi, lalu ubah layout menjadi item, input nomor transaksi beserta tanggal transaksi, lalu setting term seperti yang ada di layar. Jika sudah, lalu klik OK. Selanjutnya, input data transaksi penjualan sesuai dengan bukti transaksi. Jika sudah, klik CTRL plus R untuk melihat jurnal, kemudian klik record untuk merekam transaksi. Yang ketiga adalah transaksi return penjualan. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu pilih modul sales, lalu enter sales, kemudian pilih menu invoice, lalu unchecklist tax inclusive, lalu ubah layout menjadi item, lalu ubah customer menjadi PT Indo Airlines sesuai dengan bukti transaksi yang sudah disediakan, lalu setting termin pembayaran seperti berikut, dan klik OK. Lalu, isikan data transaksi sales atau menginput jumlah yang di-return dengan tanda minus. Jika sudah, klik CTRL plus R untuk melihat jurnal, kemudian klik record untuk merekam transaksi. Setelah sudah selesai transaksi, pada jendela Command Center, pilih modul Sales, lalu pilih Sales Register. Kemudian pada Sales Register, pilih tab Return and Credit, maka akan tampil data yang di-return. Klik tombol Apply to Sell untuk mengurangi saldo piutang yang sudah tercatat pada aplikasi ABSS. Kemudian isi data nominal sesuai dengan data return sesuai dengan bukti transaksi. Lalu klik pada kolom Amount Applied, maka akan menentukan nominal saldo secara otomatis sejumlah saldo dari proses return yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu kembali klik CTRL plus R untuk melihat jurnal.
Kemudian klik record untuk merekam transaksi. Transaksi yang keempat adalah transaksi pembelian tunai single currency. Di sini sudah disediakan bukti transaksi. Untuk penyelesaiannya, pilih modul purchase, lalu enter purchase, klik change to bill, lalu uncheck list tax inclusive, kemudian isikan data transaksi purchase, dan ubah tampilan layout menjadi item. Karena ini merupakan pembelian tunai, maka pada kolom Paid Today, isikan sesuai dengan nominal yang dikeluarkan perusahaan, yaitu sebesar 162.800. Setelah selesai, klik CTRL plus R untuk melihat jurnal. Kemudian klik record untuk merekam transaksi. Lalu akan muncul peringatan seperti yang ada di layar, lalu klik OK. Transaksi yang kelima yaitu transaksi pembayaran piutang multi currency. Di sini sudah disediakan sebuah bukti transaksinya. Untuk penyelesaiannya, pilih modul sales, lalu pilih receive payment, lalu pilih customer sesuai bukti transaksi yaitu PT Standard Industri, lalu input data transaksi pelunasan penjualan sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian isikan nominal pembayaran pada kolom amount apply sesuai dengan jumlah yang ada pada bukti transaksi yaitu $100 Singapura. Klik kolom amount receive kemudian tekan tombol tab pada keyboard agar nominal out of balance menjadi 0. Lalu klik CTRL plus R untuk melihat jurnal, kemudian klik record untuk merekam transaksi. Untuk transaksi yang keenam, yaitu transaksi pembelian kredit multi currency. Untuk penyelesaiannya, pilih modul purchase, lalu enter purchase, kemudian klik change to bill, kemudian uncheck list tax inclusive, lalu isi data sesuai dengan bukti transaksi yang sudah disediakan, dan ubah tampilan layout menjadi item. Dikarenakan data terminnya sudah sesuai, maka kita tidak perlu untuk mengubahnya lagi, yaitu 30 after EOM, lalu isikan data transaksi purchase. Kemudian klik CTRL plus R untuk melihat jurnal dan klik record untuk merekam transaksi. Untuk transaksi yang ketujuh yaitu transaksi pembelian kredit multi currency. Untuk penyelesaiannya, pilih modul purchase, lalu enter purchase, klik change to bill, dan uncheck list tax inclusive. Di sini kita pilih supplier sesuai dengan bukti transaksi. Lalu mengubah tampilan layout menjadi item, dan ubah data termin menjadi net 30 hari after EOM. Kemudian, isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi. Ketik CTRL plus R untuk melihat jurnal, kemudian klik record untuk merekam transaksi. Di sini saya akan menjelaskan tutorial transaksi dari transaksi nomor 8 sampai 11.
Transaksi ke-8 yaitu transaksi penjualan servis tunai dengan konsep single currency. Dengan langkah pertama yaitu pilih modul sales, enter sales, lalu kita pilih menu invoice, lalu kita checklist yang bagian teks inklusifnya. Setelah itu kita ganti customer menjadi Sanum, lalu kita ganti termnya menjadi COD, lalu kita klik OK. Setelah itu kita ganti invoice menjadi FJI 20101. Lalu untuk date-nya kita ganti menjadi tanggal 19 bulan 1 tahun 2020. Lalu untuk description-nya kita ganti menjadi fotokopi service. Setelah itu untuk account kita ganti menjadi 41100. Lalu untuk amount kita isi Rp600.000. Lalu untuk jobnya kita ganti menjadi J, yaitu jasa. Lalu untuk teksnya kita ganti menjadi PPN. Setelah itu kita ganti kategori menjadi L, yaitu lokal. Lalu kita klik use kategori. Setelah itu kita isi bagian paid today Rp660.000. Setelah itu kita Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita klik record. Setelah itu cancel. Selanjutnya untuk transaksi ke-9 yaitu transaksi penjualan servis kredit menggunakan konsep single currency dengan ketentuan yaitu David memesan jasa fotokopi sebesar Rp250.000 dengan termin 2% 10 netnya yaitu 30 hari, include-nya 10% PPN, jobnya kita menggunakan J, kategorinya yaitu L, dengan langkah yaitu pertama kita pilih modul sales, setelah itu kita klik enter sales, lalu kita ubah layout menjadi service, lalu kita klik OK, lalu kita checklist untuk teks inklusifnya, lalu untuk customer kita ganti menjadi David, untuk termnya kita menggunakan 2%, 10 netnya 30. Untuk invoice kita ganti menjadi FJ 150101 dengan tanggal yaitu tanggal 19/01 tahun 2020. Setelah itu untuk description kita ketik yaitu fotokopi service, lalu untuk account-nya kita tulis yaitu 41100. Untuk amount-nya kita tulis Rp250.000. Untuk jobnya kita ganti menjadi J yaitu jasa. Untuk kategorinya kita menggunakan L yaitu lokal, lalu kita klik use kategori. Untuk melihat jurnalnya kita Ctrl R, setelah itu kita klik OK, setelah itu kita klik record lalu cancel. Selanjutnya untuk transaksi ke-10 yaitu transaksi retur pembelian dengan ketentuan yaitu pada tanggal 19 Januari tahun 2020 dengan nomor purchase FB 050101 perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang asing kepada PT Jetstone berdasarkan nomor purchase yaitu FB 030103 dengan tanggal yaitu 18 Januari tahun 2020 dengan cara pembayaran tunai. Rinciannya yaitu untuk jobnya kita menggunakan P, kategorinya O, lalu untuk exclude yaitu 10% PPN dengan langkah yaitu pertama kita menggunakan modul purchase, lalu kita klik enter purchase, lalu kita pilih menu bill, lalu untuk layout kita ganti menjadi item. Untuk supplier kita ganti menjadi PT Jetstone. Untuk termnya kita ganti jadi net 30 TH after IOM. Lalu untuk purchase kita ketik yaitu FB 050101
Lalu untuk tanggal kita ganti menjadi tanggal 19/01 tahun 2020. Lalu untuk membuat fakturator, terlebih dahulu